FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda di edisi Rabu 24 Januari 2024. Jadi 240124 ya, tanggal cantik dok. Benar. Kita membahasnya juga bersama dengan dokter cantik ya. Ada Dokter Sinta Dewi Rahmadani. Beliau merupakan spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Karena kita akan membahas terkait dengan mencegah penuaan dengan penggunaan sunscreen yang tepat, sahabat. Dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber tentunya sahabat di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Anda juga bisa stay tune mendengarkan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id ya. Dan ini tadi saya sudah memperkenalkan Dokter Sinta. Terima kasih dok sudah hadir di Rumah Sehat Surabaya. Iya, sama-sama dengan senang hati. Oke, untuk memberikan edukasi dan informasi seputar tema dok mencegah penuaan dengan penggunaan sunscreen yang tepat. Mungkin sahabat-sahabat Mercury masih belum banyak ya yang paham terkait dengan sunscreen. Kenapa penggunaan sunscreen itu sangat penting dan apa itu sunscreen dok? Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu dok terkait dengan hal tersebut. Oke. Jadi sunscreen ini adalah salah satu bahan untuk salah satu dari fotoproteksi yang melindungi kulit kita dari bahaya sinar UV itu sendiri. Jadi bahaya jangka pendek sampai bahaya jangka panjang gitu. Ya. Jadi itu memproteksi ya dok ya. Kalau kok masih banyak yang bertanya juga kok bisa penggunaan sunscreen itu bisa mencegah penuaan. Itu seperti apa pencegahan yang bisa dilakukan oleh sunscreen ini dok? Betul. Jadi sunscreen ini kan kita lihat dulu deh dari sinar UV yang masuk ke dalam bumi kita. Itu ada 3 sebenarnya. Ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, kalau yang UVC sendiri ini dia nanti akan sampai di ozon aja, dia nggak sampai ke atmosfer bawah kita ini. Yeah. Tapi kalau yang UVA sama UVB ini sampai ke kulit kita. Kalau yang UVA dia sampai di bagian dermis, sedangkan UVB itu dia di epidermis gitu. Nah, cara penuaan itu terjadi karena si sinar UVA itu tadi masuk ke dalam dermis tadi. Jadi dia merusak kolagennya lebih cepat. Terus dia merusak ikatan-ikatan jaringan-jaringan yang lain sehingga menyebabkan penuaan di situ. Jadi penuaan itu nggak hanya kulit keriput aja loh, tapi sagging. Jadi kolagennya itu habis. Jadi sagging melorot itu juga termasuk penuaan gitu. Tuh, jadi dicegahnya dengan menggunakan sunscreen yang tepat. Jadi yang ada UVA-nya, mencegah UVA yaitu PA itu. Jadi kalau lihat sunscreen ada tulisannya PA plus itu ya. Betul. Itu mencegah UVA. Atau yang mencegah UVB. UVB seperti SPF itu. Kalau efek dari sinar matahari terkena kulit ya di UVB itu biasanya dia ini pigmentasi, jadi cepat menghitam gitu ya kulitnya, gitu ya, gelap gitu, menggelap, terus radang atau merah habis kena sinar matahari. Sunburn itu juga efek kalau kita UVB-nya, SPF-nya itu kurang, seperti itu. Jadi yang lebih dirasakan kayak kemerahan, panas itu adalah sinar UVB yang tidak terproteksi untuk kulit kita gitu ya dok ya. Jadi kan kalau kena sinar matahari itu merah sekali. Nah itu mungkin proteksi yang Anda lakukan terhadap kulit Anda itu tidak maksimal sahabat karena terkena dengan UVA itu tadi UVB ya sahabat kalau sunburn dan lain sebagainya ini. Nah manfaat lain dari penggunaan sunscreen karena orang kita kan kita terutama saat di rumah gitu kan kita di rumah aja, memang manfaatnya seperti apa kalau memang untuk proteksi berarti kan saat kita berada di luar ruangan saja gitu kan dok, saat di dalam ruangan atau di kendaraan di mobil itu kan nggak perlu perlindungan gitu ya, nggak perlu penggunaan sunscreen. Nah seperti apa manfaat lain dari sunscreen ini dok? Jadi ternyata tuh anggapan yang salah ya kalau pakai sunscreen hanya waktu mau keluar rumah aja. Jadi kalau misalnya kita pagi hari pun apalagi di dalam rumah ya mau masak tuh, ibu-ibu kan biasanya masak tuh, atau rumah kita tuh kan banyak jendela ya. Jadi otomatis sinar UV itu akan masuk ke dalam rumah gitu kan. Jadi tetap harus pakai sunscreen. Bangun pagi tuh setelah cuci muka ya harus merawat
diri lalu pakai sunscreen sebelum masak. Karena kalau misalnya enggak, waktu masak itu sinar panasnya dari masak kompor itu bisa bikin flek gitu. Jadi kan kita mencegahnya dari situ tuh, dari awal. Apalagi untuk pasien-pasien yang memang sudah flek gitu ya, tetap harus tetap harus pakai sunscreen untuk mencegah fleknya tambah parah atau keluar lagi nih, muncul lagi fleknya, ya tetap harus pakai sunscreen sebelum masak gitu. Jadi memang bukan hanya perlindungan terhadap sinar sinar UVA dan B, tapi juga dari pelindungan asap masak ini tadi tuh ya, panasnya, panas itu tadi ya dok ya, itu juga bisa melindungi. Jadi kalau saya kan cuma di rumah aja, jadi itu tetap juga penggunaan. Dan kalau bicara tentang penggunaan tadi juga sudah disinggung, perlindungan terhadap UVB adalah berkaitan dengan SPF, kemudian kalau UVA-nya berkaitan dengan PA yang plus itu. Nah ini pengertian itu sendiri, bagaimana cara membedakan SPF yang 30, kemudian 35, 50. PA juga kan ada yang plusnya cuma 2, ada yang plusnya 3, ada yang plusnya 4. Nah itu apa perbedaan yang harus diketahui oleh kita ini yang menggunakan sunscreen untuk perlindungan kulit kita gitu dok? Baik, jadi kalau SPF itu singkatan dari Sun Protecting Factor. Jadi waktu yang dibutuhkan dari si sunscreen itu untuk melindungi kulit kita. Misalnya nih SPF-nya 30 ya, misalnya 30. Itu waktu yang digunakan itu 3.000 menit itu bisa melindungi kulit kita. Itu singkatnya aja ya, maksudnya lebih gampangnya. Sedangkan kalau yang 50 itu biasanya 5.000 menit. Sebenarnya kalau misalnya SPF-nya lebih tinggi, itu biasanya memang waktu yang dibutuhkan adalah lebih lama dari perlindungan sinar UVB itu tadi. Namun ada efek sampingnya juga, karena biasanya untuk yang sunscreen itu yang lebih tinggi itu pasti lebih proteksi dan lebih menutup pori-porinya. Nah itu nanti bahaya juga untuk pasien-pasien yang berjerawat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kan kita kan selalu reapply ya untuk sunscreen ya. Betul. Habis wudhu reapply, atau kita kesenggol aja nih bagian wajah kita dengan tangan, itu biasanya sunscreennya udah mulai hilang ya, itu harus reapply juga. Jadi kalau saya sarankan sih memang untuk SPF sih lebih baik yang 30 aja gitu. Apalagi tidak dalam keadaan berolahraga atau kita panas-panas yang benar-benar keluar ruangan yang sampai lama, itu SPF-nya yang 30 aja itu udah aman sebenarnya gitu. Jadi itu kita masih terkait dengan SPF, itu pengertian dan juga perbedaannya ya sahabat, untuk penggunaan yang lebih baiknya lagi minimal 30 lah untuk saat ini gitu ya dok, dengan sinar seperti sekarang ini. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sumarwito. Ya, dok, adik saya sekarang itu mungkin umurnya sekitar 60 ya. Tapi dia itu mulai SMP itu dia tidak pakai apa itu obat-obatan gitu. Itu pakai tomat. Tomat itu dipotong, ditempel-tempelkan ke wajahnya, terus lidah buaya, tradisional lah gitu ya. Itu sekarang wajahnya itu tidak ada jerawat, tidak ada apa, dan kelihatan lebih muda dari umurnya. Itu apa memang kalau tradisional itu lebih aman, atau memang kalau ya kebetulan aja adik saya nggak apa itu kulitnya bagus kan gitu. Saya nggak ngerti itu ya. Kalau apa itu adik saya perempuan dok. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan komentarnya dok. Jadi kalau misalnya kulitnya bagus, itu biasanya memang ada beberapa macam faktor ya. Ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor oksidatif bebas itu yang di luar itu ya. Itu jadi banyak faktor. Nah kalau misalnya pertanyaannya dulu, ini aman atau enggak untuk yang penggunaan tradisional? Sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang aman, itu tuh nggak bisa langsung dari bahan tradisional itu kita gunakan terus bilang aman gitu, karena banyak juga pasien yang dengan dermatitis kontak akibat bahan-bahan tradisional. Kalau kita beli di farmasi atau beli di obat-obatan yang sudah dijual bebas, itu mereka kan punya hitungan sendiri, punya kadar sendiri. Kadar misalnya untuk mencerahkan kulit nih butuh yang kadarnya 5% atau berapa. Mereka sudah menghitung dengan benar sehingga tidak terjadi efek samping di
hal tersebut di produk tersebut. Nah itu seperti itu. Nah kalau kita menggunakan sendiri misalnya pakai kunyit nih, kunyitnya harus berapa banyak nih untuk Iya. menghasilkan sesuatu, atau menggunakan timun mau seberapa banyak bisa mencari efek samping untuk yang bagus di kulit gitu Iya. kan. Agak susah juga nih harus dipotongnya berapa banyak itu. Karena berhubungan juga kalau dulu mungkin polusinya tidak seperti sekarang gitu ya dok ya, Benar, radikal benar. bebasnya nggak separah sekarang, itu juga menjadi salah satu faktor. Kemudian tingkat stres itu juga mempengaruhi kesehatan kulit juga ya dok. itu yang harus dipahami juga. Penggunaan tradisional bergantung dengan kondisi masing-masing, Masing-masing, karena personal benar. juga ya dok ya kalau bicara tentang Dan kesehatan faktor kulit. genetik itu juga mempengaruhi banget ya, kulitnya tipe berjerawat atau tipe yang normal itu pengaruh sekali dari faktor genetik itu. Tadi kita kembali ke SPF dan juga PA plus ini. Tadi kan SPF kalau 30 melindunginya adalah kurang lebih 3.000 menit, tapi bergantung juga apakah terkena air atau apa, gesekan itu juga akan memudarkan ya dok ya dari perlindungan dari sunscreen ini. Dah untuk PA-nya sendiri ini yang membedakan plus 2, plus 3, plus 4 pelindungnya, apakah semakin banyak plusnya pelindungannya semakin bagus atau seperti apa dok? Jadi benar, kalau yang plus ini tidak ada hitungan pastinya seperti SPF ya. Jadi dia semakin banyak, memang dia semakin melindungi kulit kita dari sinar UVA tadi. Kalau saran saya sih memang kalau pilih PA itu minimal yang PA-nya 3 atau 4 gitu ya. Karena yang paling bahaya adalah sinar UVA itu, bukan sinar UVB. Jadi yang menyebabkan kulit penuaan sampai kanker kulit itu yang sinar UVA itu tadi gitu. Jadi minimal untuk yang PA itu Anda bisa lihat ya screen Anda sekarang PA-nya berapa nih gitu ya. Oh plusnya 3 aman, itu minimalnya lebih baik 3 gitu ya dok ya. Lebih oke-nya lagi ya 4 karena perlindungannya akan jauh lebih baik. Tapi kalau untuk bicara perlindungan, adakah sunscreen yang melindungi 100% dari UVA dan juga UVB atau aging yang lain gitu, ada nggak sih dok? Nggak ada, tidak ada perlindungan yang 100% benar-benar melindungi kulit kita. Jadi selain pakai sunscreen itu, kita kalau mau menggunakan fotoproteksi yang baik itu ya harus pakai topi, harus pakai kacamata, dan itu ada hitungannya mbak. Jadi kayak topi itu kita minimal yang 7,5 cm itu melindungi dari sinar UV. Jadi kalau misalnya mau ke pantai pakai yang kayak gitu. Terus kacamata hitam itu yang kalau bisa yang pinggirnya itu agak lebar. Jadi dia menutupi dari pinggir-pinggir matanya itu. Terus ada juga nih ternyata untuk pakaian itu gimana kan, kalau kita keluar panas kan nggak mungkin, kadang males ya untuk reapply sunscreen di badan. Nah itu ternyata juga udah ada pakaian yang mengandung sunscreen, namanya UPF. Nah itu UPF ada ya. jadi kalau misalnya naik mobil kadang-kadang kita butuh yang selongsongan buat di Ya, tangan betul. biar nggak kena juga kan, itu ada. Motor juga bisa kan kita pakai sarung tangan yang ada UPF-nya, itu berguna banget. Iya. Ini proteksi-proteksi yang memang dengan perkembangan teknologi ya dok ya. bener. Semakin banyak perlindungan karena juga semakin tingginya sinar yang bahkan ada beberapa waktu yang lalu ya. Sinar UVA dan juga UVB yang mengenai kita tuh terlalu tinggi. Akhirnya banyak beramai-ramai yang diwajibkan penggunaan sunscreen. Keluar ruangan itu wajib. Itu ternyata memang bermacam-macam. Topi pun juga ada aturannya ya, ada ukurannya gitu, yang bukan asal yang penting terlindungi gitu ya dok ya. Ini ternyata banyak hal ya yang baru kita ketahui berkaitan dengan penggunaan sunscreen yang tepat supaya tidak hanya mencegah penuaan tapi juga mencegah hal-hal lain. Ini tadi secara sebelum mulai saya menanyakan bagaimana terkait dengan kanker gitu ya. Kalau kita bicara tentang perlindungan sunscreen ini kan juga sangat penting gitu ya dok. Seperti apa kalau hubungannya atau korelasinya antara sunscreen dan juga kanker? Ini ada hubungannya nggak sih dok? Sebenarnya memang sunscreen bisa mencegah ya dari penelitiannya sendiri. Kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya kasus dari kanker kulit ya yang terdeteksi itu dari tahun 2014 sampai 2017. Ini datanya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta ya. Dia ditulis bahwa ada 263 kanker kulit gitu ya. Dan paling banyak adalah basal cell karsinoma, lalu diikuti oleh squamous cell karsinoma gitu. Jadi memang sebanyak itu yang terdeteksi. Tapi kan banyak juga di lapisan masyarakat yang tidak terdeteksi berapa banyak kanker kulitnya gitu. Karena kan masyarakat itu ada ya beberapa yang enggan menggunakan sunscreen itu karena takut putih banget nggak nyatu dengan kulit atau kulit white cast gitu loh dok. Nah ini seperti apa? Apakah yang white cast ini akan lebih baik perlindungannya atau
kan kita jadi nggak estetik gitu ya dok ya kalau bener-bener. menggunakan kayak sunscreen yang kalau bahasanya demblok banget gitu loh. Seperti apa dok? Jadi sunscreen itu ada 2 tipe sebenarnya. Ada yang chemical sunscreen. Ini kalau banyak banget sekarang kayaknya udah mulai teman-teman masyarakat udah teredukasi ya tentang chemical dan physical sunscreen. Kalau chemical sunscreen itu biasanya yang oxybenzone, PABA dan turunannya. Sebenarnya keuntungannya dia adalah dia tidak mendemblok gitu. Jadi dia langsung ngeblend di kulit. Warnanya seperti itu. Tapi kerugiannya adalah dia tidak stabil, dia untuk kulit-kulit yang sensitif dia nggak bisa karena bisa bikin iritasi dan alergi gitu. Sedangkan kalau untuk yang demblok tadi itu namanya adalah physical sunscreen. Biasanya kandungannya adalah titanium dioxide dan zinc oxide. Menurut American Academy of Dermatology itu mengatakan bahwa penggunaan sunscreen itu boleh untuk bayi di atas 6 bulan. Jadi memang disarankan menggunakan sunscreen yang tipe physical sunscreen. Jadi yang tadi titanium dioxide sama zinc oxide tadi. Itu aman sebenarnya dan untuk kulit sensitif itu boleh pakai itu. Tapi yang memang kekurangannya adalah demblok itu tadi. Bisa disiasati dengan cari yang kalau di dembloknya sebentar gitu. Jadi ada tuh efek yang bikin dembloknya itu agak cuman nggak terlalu lama. Jadi setelah dia di blend agak lama itu bisa menyatu warnanya. Atau pilih yang wet case-nya warnanya kuning. Jadi lebih ke arah kulit Indonesia ya. Jadi warnanya betul. Kulit jadi kayak foundationan gitu. Betul. Sekarang sudah ada lumayan juga ada ya sunscreen yang menyerupai warna kulit kita gitu ya, nggak terlalu itu. Tapi juga harganya cukup lumayan gitu ya dok ya. mahal emang. Yang physical memang lebih mahal tapi proteksinya lebih tinggi gitu ya dok. Mahal banget memang. Dia lebih stabil daripada yang chemical gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah tadi dokter juga mengatakan anak-anak atau balita atau bayi ini kan kadang dicaring ya sahabat, kalau orang Jawa bilang itu dicaring. Tapi juga dikasih perlindungan sunscreen ini. Nah itu nggak kontradiktif nggak sih dok? Karena kan butuh sinar matahari tapi kita menolak sinar matahari ya. Seperti apa itu dok? Jadi bener ya, pernah ada penelitian ini. Ini memang kayaknya memang kontra banget ya. Jadi penelitian ini memang menyebutkan bahwa pada bayi yang dijemur menggunakan sunscreen itu memang efek dari vitamin D-nya itu nggak terlalu tinggi seperti bayi-bayi yang tanpa sunscreen. Namun di sini ditulis bahwa tidak ada 100% fotoproteksi yang melindungi kulit secara maksimal ya. Jadi walaupun pakai sunscreen pun tuh kadang juga masih bisa kan sinar matahari masuk. Nah itu yang dicari sih sebenarnya gitu. Karena itu tadi ya kita sempat mengungkapkan bahwa nggak ada perlindungan 100% itu ya dok ya. Jadi tetap dicari keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya gitu. Akan ya nggak, supaya nggak sunburn gitu ya dok ya. Nggak cuma sunburn tapi kan anak-anak juga kulitnya masih sensitif ya. Benar. Jadi nanti iritasi dan lain-lain gitu. Supaya kan kita nggak pernah tahu ya sinar dari matahari itu seberapa panasnya, kan kita nggak mungkin bawa suhu, pengukur suhu gitu ya keluar ruangan gitu ya, supaya itu perlindungannya ya, mencegah sahabat. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya, dan sekali lagi Anda masih bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Sinta Dewi Rahmadani, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika berkaitan dengan mencegah penuaan dengan penggunaan sunscreen yang tepat di 5620096 atau di WhatsApp Messengers dan juga WhatsApp call di 08173096 sahabat ya. 96 FM Mercury, sahabat, kalau bicara tentang pencegah penuaan, sunscreen salah satunya ya, bukan yang utama gitu ya dok ya, tapi salah satunya. Tadi secara off air kita bicara tentang sunscreen ini, tidak hanya sunscreen, skincare itu yang harus diimbangi itu seperti apa, kemudian kadang kan sunscreen penggunaannya harus bersamaankah dengan skincare untuk mencegah penuaan, urutannya. Karena kan supaya nggak salah gitu ya dok ya. Kadang saya urutannya apa dulu ya? Sunscreen dulu kah? Pelembab dulu kah? Toner dulu kah? Atau seperti apa dok kalau kita bicara tentang penggunaan atau aplikasi yang tepat, yang baik supaya manfaat yang dari skincare ataupun juga sunscreen ini kita dapatkan dok? Seperti apa dok? Oke, jadi sunscreen itu ditaruh
pasti di terakhir setelah skincare. Jadi skincare yang paling tahap terakhir, sunscreen itu baru dioleskan. Agar kalau misalnya kita pakai awal gitu kan ketimpa sama skincare yang lain kan jadi sunscreennya jadi hilang kan. Jadi karena dia efeknya proteksi. Nah, ini juga berhubungan sama cara kerja sunscreen ya. Kalau cara kerja sunscreen itu kalau yang sunscreen physical itu dia bikin lapisan di atas kulit. Jadi sinar matahari mau masuk sama dia dipantulin. Nah, itu. Jadi kenapa kok kita harus pakai pas di akhir. Kalau yang chemical itu diserap dulu panasnya baru dipantulin di area atas kulit gitu. Dia seperti itu. Nah, kenapa kok kita harus menaruh di akhir agar si sunscreennya tidak hilang? Lalu urutannya sebenarnya tidak ada baku pastinya. Bahkan kalau misalnya kita lihat guideline Korea, mereka bisa loh pakai skincare itu sampai 15 lapis, sampai berlapis-lapis gitu. Banyak habis ini gitu ya Dok. Jadi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urutan bakunya, namun kalau bisa pakai skincare itu dari cair ke padat. Jadi yang paling cair ke arah padat. Jadi misalnya yang habis cuci muka ya pakai toner dulu, kan cair ya. Lalu ke arah yang agak kental tuh essence atau serum. Lalu bisa juga ke pelembab lalu seperti itu gitu ya. Dan itu nanti akan disesuaikan sama kebutuhan kulit. Misalnya mau pakai serumnya anti aging kah atau mau pakai yang mengandung vitamin apakah atau yang untuk pigmentasinya itu semuanya akan disesuaikan sama bentuk kulit dan jenis tipe kulit gitu. Jadi seperti itu ya, sahabat, dari untuk sunscreen adalah dari cair ke padat dan ditutup setelah skincarean adalah sunscreen, karena kan memang namanya juga perlindungan gitu ya Dok, untuk jadi kan pasti ada lapisannya untuk melindungi kita, proteksi kita seperti itu sahabat. Jadi jangan salah supaya manfaatnya itu sudah beli mahal-mahal gitu ya tapi nggak tahu cara aplikasinya, urutannya seperti itu. Ini ada pertanyaan Dok dari Dinda Kartika, kalau di dalam ruangan atau di rumah nggak perlu pakai sunscreen, bener nggak sih Dok? Nah tadi sudah terjawab sih sebenarnya. Dan juga urutan penggunaan sunscreen sama skincare seperti apa baiknya juga sudah terjawab ya dari Mbak Dinda Kartika. Jadi ya saya menanyakan ini berkaitan dengan memilih sunscreen yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita itu seperti apa Dok? Oh iya, ini benar juga sih. Jadi kita menentukan dulu jenis tipe kulit kita. Berminyak kah, berjerawat kah, atau kulitnya itu normal, kering. Nah itu. Kalau kita wajahnya berminyak atau berjerawat, cari bentuk sunscreen yang bentuknya gel atau lotion. Oh iya. Kalau normal atau kering dia bisa pakai yang bentuknya krim karena lebih padat gitu ya, lebih enak gitu ya untuk kulit-kulit yang krim. Sedangkan kalau yang berjerawat, kenapa kok harus pakai gel sama lotion? Agar tidak terlalu menutup si pori-porinya tadi, agar tidak tersumbat dan menjadi jerawat baru dari sunscreennya itu. Tadi pertanyaannya apa lagi? Tadi memilih yang tepat sesuai dengan kondisi kulit. Kemudian kalau untuk yang spray seperti apa Dok? Kan sekarang juga itu apakah juga yang normal atau berjerawat? Jangan dulu deh yang berjerawat pakai spray atau seperti apa? Boleh sebenarnya. Jadi kalau untuk pengulangan nih ya kan, jadi kalau orang berjerawat tuh sering nanya, dokter kalau saya reapply, apakah saya harus cuci muka gitu? Kalau memang jerawatnya yang tipe prone atau yang banyak jerawatnya yang hampir sewajah, ya memang harus cuci muka sebelum pengulangan sunscreen. Karena kan takutnya nanti yang sebelumnya belum bersih lalu ditumpuk gitu ya. Kalau yang tipe kulitnya biasa aja, normal, ya ditumpuk aja nggak apa-apa, langsung boleh gitu. Kadang kan orang, dok saya ribet banget nih pakai sunscreen, apa boleh saya pakai spray gitu? Itu boleh juga dilakukan pakai spray itu. Jadi beberapa orang itu pakainya pakai spray. Tapi kalau yang berjerawat memang tidak disarankan langsung spray ya. Dia tetap harus cuci muka gitu. Karena takutnya sisa ada kita nggak tahu bakteri atau apa gitu ya, dia malah yang menutup, masuk, malah masuk ke pori-pori. Itu yang ditakutkan. Jadi pemilihannya adalah disesuaikan dengan kondisi kulit terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu ya Dok ya, kondisi kulit kita berminyak kah, normal kah, atau berjerawat. Ini yang harus disesuaikan. Kalau yang berminyak tadi Dokter Sinta mengatakan pilih yang gel atau lotion, itu juga sama dengan yang berjerawat, gel atau lotion. Tapi untuk yang normal, krim itu boleh di-apply gitu ya, boleh diaplikasikan sahabat. Ini pertanyaan lagi Dok dari Mbak Yulia Ika. Dok, adakah tanda-tanda kalau nggak cocok dengan sunscreen? Saran dong Dok untuk memilih sunscreen yang tepat seperti apa? Bisa nggak sih Dok orang alergi sunscreen itu? Bisa. Jadi bahan yang ditempelkan ke kulit itu sebenarnya ada indikasi pada orang-orang tertentu yang sensitif itu bisa bikin alergi. Nah itu kalau misalnya mau tes itu ya biasanya ditaruh di bawah
telinga atau di bawah dagu karena lapisan kulitnya lebih tipis ya. Jadi ditaruh di situ mungkin sekitar beberapa jam atau dibawa tidur gitu, terus besok paginya kalaupun misalnya masih tidak apa-apa, tidak ada kemerahan, tidak ada gatal, salah satu tanda alergi ya, gatal, kemerahan, terus rasanya burning sensation atau kerasa kebakar, sampai merah juga. Nah, itu memang salah satu tipe alergi. Nah, kalau tidak ada tanda seperti itu, sudah didiamkan di bawah kulit, itu yang berarti aman untuk digunakan itu. Lalu untuk memilih sunscreen yang tidak alergi ya pada kulit sensitif, itu biasanya kita memang menyarankan untuk physical sunscreen daripada yang chemical sunscreen. Jadi sebagai masyarakat dan masyarakat ini kita harus sekarang literalisasinya harus ditingkatkan ya. Jadi dibaca setiap mau beli sesuatu harus membaca ingredient apakah dia termasuk chemical atau physical gitu. Jadi kalau physical itu tadi adalah yang titanium dan zinc oxide, dan titanium zinc dioxide ya. Itu titanium dioxide dan juga zinc dioxide itu zinc oxide itu yang bisa dibeli kalau Anda memang memiliki wajah yang atau kulit sensitif gitu. Betul. Ya Dok ya, itu akan lebih aman untuk Anda. Ini ada pertanyaan lagi dari wah bapak-bapak nih dari Pak Teguh. Dok, maaf sedikit keluar dari topik, mau nanya apa bedanya vitamin D sama D3? Nah, ini berhubungan dengan vitamin D yang dibutuhkan dari sinar matahari gitu ya Dok ya. Vitamin D dan D3 apa bedanya Dok? Ya kalau sinar matahari itu tadi akan mengaktifkan dari vitamin D-nya. Sebenarnya D3 itu adalah hormon di dalam tubuh ya. Kalau sedangkan vitamin D-nya itu ya untuk yang kalsium dan lain-lain gitu. Jadi perbedaannya seperti itu ya, untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh itu kan ada hormonnya, D3 itu hormonnya gitu ya. Gitu. Kalau D-nya itu vitaminnya gitu ya, Pak. Dan terkait dengan penggunaan sunscreen tadi kan ada yang menanyakan laki-laki. Nah, untuk penggunaan sunscreen wanita dan juga pria ini adakah perbedaan baik itu SPF atau pemilihannya seperti apa Dok? Dengan Indonesia yang kaya akan sinar matahari ini Dok. Laki-laki juga harus harus glow up juga ya. Tidak karena penyakit itu tidak pilih-pilih ya antara laki-laki dan perempuan. Betul. Jadi laki-laki tetap harus pakai sunscreen. Nah, untuk perbedaannya kadang kalau laki-laki tuh nggak mau ya dia kelihatan belentong-belentong putih gitu kan, mereka malu. Kadang pasien tuh juga nanya, dokter saya mau pakai sunscreen tapi nggak mau kalau kelihatan pakai sunscreen. Saya malu Dok. Gak estetik Dok, nanti kelihatan sekali saya. Kadang dibully soalnya sama teman-temannya di kelas gitu. Jadi selalu diedukasi bahwa kalau untuk pemilihan sunscreen pada laki-laki itu kita bisa memilih yang bentuknya gel. Jadi langsung menyerap gitu kan, langsung menyerap dan warnanya nggak putih, nggak demblok gitu di wajah. Jadi warnanya itu memang menyatu dengan kulit dan warna alami kulit gitu loh. Jadi nggak kelihatan kalau ada warna tambahannya gitu. Dok, ini bicara juga sunscreen yang memang wajib ya, tidak hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki, untuk semua, bahkan untuk anak-anak juga wajib dalam penggunaan sunscreen. Ini bagaimana saat kita setelah kadang kan orang setelah perawatan atau apa, saya lagi perawatan nih tapi pengen keluar rumah itu masih merah-merah, apakah penggunaan sunscreennya itu seperti apa Dok? Apakah tetap atau pemilihan sunscreennya disesuaikan harus pilih yang fisikal atau seperti apa Dok? Karena kan ada beberapa ya, saya nggak, ini nih setelah perawatan merah sekali gitu ya Dok. Benar. Seperti apa Dok untuk penggunaan sunscreennya? Jadi kan kalau misalnya habis perawatan, apalagi kalau yang perawatannya sampai yang ditusuk-tusuk atau yang laser yang sampai ngelupas kulitnya, itu kan kadang barrier kulitnya belum sempurna ya. Jadi kalau bisa ya memang dihindari untuk keluar rumah lama, apalagi olahraga kadang-kadang memang ini ngebet banget mau olahraga lari di lapangan gitu. Wajah sudah glow up, badan juga glow up Dok. Bener ya. Itu kadang-kadang kita tuh dokter selalu edukasi kok. Ini nggak boleh berapa hari, misalnya nggak boleh 3-7 hari, kadang-kadang ya tergantung dari tindakan yang dilakukan. Ini nggak boleh olahraga yang dulu, atau misalnya mau keluar pun itu pakai sunscreen tipenya yang physical tadi, jadi yang untuk kulit-kulit yang sensitif tadi. Dan selain itu harus pakai perlindungan ekstra, karena walaupun sudah pakai sunscreen nih, tapi kalau barrier kulitnya lagi rusak, kena sinar UV itu bisa gosong gitu, gosong, iritasi. Jadi percuma perawatan yang kemarin itu. Kadang kan ada beberapa ya, setelah perawatan kok tambah hitam gitu ya Dok ya. Ternyata memang proteksinya setelah perawatan itu yang harus dipahami gitu ya. Itu ya sahabat. Jadi jangan sampai pengen
pengennya adalah glow up, malah tidak tahu perawatan atau tindakan setelah melakukan perawatan yang ada gitu ya. Jadi penggunaan sunscreen sangat penting, tapi disesuaikan ya dok ya dengan kondisi-kondisi kulit, karena memang ini bisa dikatakan personal juga nggak sih dok kalau bicara tentang perlindungan sunscreen ini untuk masyarakat. Jadi kan pemilihannya juga sangat personal. Jadi belum tentu ini bagus dipakai, buat saya bagus gitu, belum tentu juga ya dok. Belum tentu cocok ya tiap orang. Jadi berbeda-beda ya sahabat. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Sahabat tetap stay tune di 96 FM Mercury di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 24 Januari dengan tema mencegah penuaan dengan penggunaan sunscreen yang tepat ya. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Sinta Dewi Rahmadani, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika sahabat. Dan di Rumah Sehat kali ini kita membahas tema mencegah penuaan dengan penggunaan sunscreen yang tepat. Ya, ini karena dengan penggunaan sunscreen yang tepat paling tidak kita memproteksi kesehatan kulit kita sahabat. Dan kalau bicara tentang kesehatan kulit ya salah satunya berkaitan dengan pencegahan penuaan tersebut ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Mbak Neni. Dok, betulkah mengkonsumsi vitamin E yang dijual di pasaran secara rutin itu bisa menjaga kesehatan kulit dan membuat kulit awet muda? Sejak usia berapa dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi vitamin E dan berapa dosis yang aman? Apakah dosis aman apakah dosis antar usia bisa berbeda? Mohon penjelasannya. Ini berkaitan dengan vitamin E nih dok, bukan sunscreen ini, seperti apa dok? Betul. Jadi penggunaan vitamin E, terus minum teh hijau atau minuman antioksidan lain itu bisa membantu untuk meningkatkan kerja fotoproteksi. Jadi kadang-kadang sampai ada jurnal yang mengatakan bahwa termasuk vitamin-vitamin itu termasuk fotoproteksi sistemik gitu. Jadi kalau sistemik itu seluruh tubuh ya kayak terproteksi gitu. Namun kalau misalnya dosis itu sebenarnya dosis vitamin E itu minum aja yang ada di pasaran dan sesuai sama dosisnya. Karena kalau vitamin E kebanyakan itu juga bisa bikin misalnya perdarahan, misalnya kayak misalnya mau suntik, misalnya suntik sesuatu darahnya agak lama nih berhentinya seperti itu. Jadi tidak semua yang diminum berlebihan itu pasti tidak dianjurkan gitu. Atau vitamin C aja, vitamin C juga kalau berlebihan bisa bikin gangguan ginjal. Jadi seperti itu. Jadi kita harus minum dosis, dan dosis-dosis yang sudah ada di pasaran yang di kemasan itu biasanya dosis amannya gitu. Itu aja yang diminum. Jadi sesuatu hal yang berlebihan itu memang tidak baik ya, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya dok ya, berkaitan dengan vitamin. Kebanyakan vitamin juga nggak bagus gitu ya, vitamin apapun gitu ya. Jadi sesuaikan saja. Ini kita kembali lagi berkaitan dengan sunscreen, proteksinya tadi kan sudah dijelaskan berkaitan dengan UVA dan juga UVB, berkaitan dengan SPF dan juga PA juga harus diketahui ya sahabat. Untuk SPF sendiri ini kan minimal 30 untuk yang sekarang ini. Apakah dengan bertambahnya usia juga akan mempengaruhi, harus semakin tinggi nih kita, kalau kita bicara usia ya dok ya, harus semakin tinggi 50 itu minimal untuk yang usia 40 mungkin supaya lebih terproteksi, atau seperti apa dok? Enggak, sebenarnya sama aja sih, mau usia yang 30 awal atau kita masih 20 tahun sampai usia 50 tahun, cara pakai sunscreennya sama. 2 ruas jari ya, penggunaannya 2 ruas jari untuk satu wajah gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sunscreen yang tepat itu pasti proteksinya juga bagus gitu. Dilihat dulu nih, kalau di jurnal ya penggunaan sunscreen itu harusnya 2 mg per centimeter kubik kulit gitu. Jadi kenapa kok harus 2 ruas jari itu seperti itu. Bahkan kalau jurnal-jurnal tuh mengatakan 1 sendok teh untuk satu wajah, 1 sendok teh untuk bagian leher gitu. Jadi kan karena kita nggak mungkin bawa sendok teh waktu aplikasinya gitu ya. Aplikasinya kan ribet ya itu. Jadi itu digunakan 2 ruas jari itu tadi gitu. Dan untuk aplikasi yang terbaik itu apa hanya wajah dan ini saja, atau yang terlindung seperti tangan atau apa itu juga harus terkena sunscreen, atau seperti apa dok? Jadi itu tergantung juga kita mau pakai baju, misalnya bajunya yang kebuka atau gimana ya. Kalau bisa bagian-bagian terbuka diberikan sunscreen. Tapi kalau misalnya pun masih ada dana untuk beli sunscreen yang ada UPF, nggak apa-apa kok badannya diberikan sunscreen. Kan toh kita juga baju kita kan kadang tidak mengandung UPF ya. Jadi kadang sinar matahari pun bisa menembus gitu. Makanya kenapa kok beberapa pasien itu ada yang, dok saya ini pakai jilbab tapi
misalnya nih kutil di leher. Nah, itu selain karena genetik juga karena sinar UV juga kan bisa mempengaruhi gitu. Jadi ternyata yang tidak terlihat ini juga bisa ditembus oleh UVA dan juga UVB ya dok ya? Benar-benar, karena kutil itu juga termasuk penuaan gitu. Jadi kutil-kutil di wajah, kutil di leher atau di badan nih mungkin teman-teman ada yang punya. Nah itu selain ada faktor genetik, itu juga ada faktor dari sinar UV plus gesekan gitu. Jadi kalau misalnya agak gendut itu kadang-kadang gesekan ya, itu juga bisa bikin kutil seperti itu. Dan kita tadi itu salah satu bahaya dari UVA dan UVB. Kita bicara bahaya apalagi dok dari UVA dan juga UVB yang didapatkan jika kita tidak menjaga atau memproteksi kulit kita dari sinar UVA dan UVB ini dok? Oke, selain dari penuaan dini ya, selain kutil, lalu ada kerutan-kerutan, sagging di wajah, atau flek-flek mungkin tahu kalau bercak-bercak hitam atau di kulit tangan atau di wajah biasanya pada orang-orang tua, ya seperti lentigo itu, ya itu juga karena kurang proteksi dan genetiknya gitu. Lalu bisa juga melasma ya pada flek-flek itu ya karena saya waktu muda memang tidak pakai sunscreen waktu pergi gitu, efeknya itu sekarang gitu udah misalnya udah menua gitu baru muncul efeknya, itu juga bisa seperti itu. Bahkan yang paling bahaya ya memang kanker kulit itu tadi gitu. Itu kan yang paling bahaya gitu ya dok ya. Jadi daripada yang enggak gitu lebih baik memproteksi. Kalau nggak bisa beli yang fisikal, yang chemical itu udah cukup ya dok untuk melindungi, paling tidak terlindungi meskipun tidak 100% karena nggak ada yang melindungi 100% gitu ya dok. Benar. Dok, selain penggunaan sunscreen apa saja yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat Mergo dalam menjaga kesehatan kulit gitu? Karena kan kulit ini kan yang terlihat ya dok, seperti apa? Kulit ini kan sebenarnya adalah barrier perlindungan terluar dan kita kan seluruh tubuh tertutupi oleh kulit kita. Jadi kita harus sehat nih kulit kita itu. Jadi yang pertama adalah minum air putih yang cukup ya. Lalu tidurnya juga minimal 8 jam sehari ya. Kadang-kadang kan kalau kita orang dewasa kadang tidur jam berapa, bangun jam berapa itu. Iya betul, begadangnya gitu loh dok. Iya benar kan. Jadi faktor radikal bebas itu itu. Jadi lebih besar radikalnya gitu ya. Jadi memang minum air putih, kemudian pola hidup itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Olahraga juga tetap harus dilakukan dan dari gaya makan itu juga kan memang kita tuh melihat apa makananmu adalah penampakanmu saat ini gitu. Jadi ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan kayak misalnya vitamin-vitamin itu ada banyak kan di buah-buahan dan sayur dan itu bisa membantu untuk memproteksi kulit kita dari luar gitu. Ya itu sebenarnya itu. Jadi kalau makanan itu juga merupakan asupan selain juga proteksi yang dari yang terlihat ini ya dok ya. Nah untuk penggunaan sunscreen sendiri itu untuk anak-anak itu perlu di reapply kah atau untuk anak-anak karena memang kadang kan kita mikirnya masih anak-anak saja gitu ya sahabat, jadi proteksinya yang 30 juga cukup atau yang biasa saja atau memang semuanya dari segala usia berkaitan dengan proteksi dari UVA dan UVB dengan penggunaan sunscreen ini sama saja dok? Kadang kan anak-anak nggak perlu keluar rumah ya, nggak perlu misalnya dia cuma sekolah gitu, pulang sekolah terus selesai. Jadi sebaiknya nggak usah di reapply yang seperti kita lagi orang dewasa ini ya. Lalu kan mereka juga kecuali kalau misalnya mereka berenang nih. Oh iya. Kalau berenang atau kena air kan itu kan hilang tuh sunscreennya. Jadi tetap harus di reapply. Dan waktu berenang itu pilih sunscreen yang very water resistant atau yang water resistant. Jadi ini pilihannya sunscreen pun tuh ada banyak juga gitu. Bergantung occasion ya dok. Tergantung juga misalnya apa tadi ya kulitnya, tipe kulitnya seperti apa. Lalu jenis sunscreennya seperti apa, yang physical atau chemical tadi. Lalu yang ini yang yang very water resistant atau sunscreen yang tidak ada tulisan water resistantnya itu juga bisa mempengaruhi. Jadi listnya atau do-nya ini banyak ya dalam pemilihan sunscreen itu ya. Yang pertama adalah jenis kulit. Itu terlebih dahulu gitu ya dok ya, checklist. Kemudian apakah dia jenisnya chemical atau physical disesuaikan dengan kondisi kulit gitu ya. Itu satu ya. Dua udah checklistnya. Kemudian apakah ini water resistant atau nggak water resistant atau tidak ada labelnya bahkan gitu ya, itu checklistnya. Jadi bergantung juga dengan kita mau kemana nih, itu penggunaan sunscreen juga harus disesuaikan. Berarti tidak hanya satu sunscreen saja ya dok ya, seperti sunscreen yang SPF 50 kita gunakan semua occasion itu proteksinya ya bagus memang proteksinya, tapi kadang kalau misalnya
kulit misalnya SPF 50 kita pakai tiap hari, kalau kulitnya dia normal aja atau kering sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau kulit berjerawat itu bisa bikin tambah acne prone gitu kadang-kadang. Jadi itu memang harus hati-hati dalam pemilihannya itu. Nah itu yang harus dicatat ya, harus hati-hati dalam pemilihan. Harus ada do-nya itu tadi ya, harus diingat dalam pemilihan yang benar dan disesuaikan dengan kondisi kulit. Kemudian terakhir boleh disesuaikan dengan kantong gitu ya. Benar-benar. Tapi nggak apa-apa apapun kalau karena physical lebih mahal daripada chemical, tapi chemical pun tuh sudah membantu untuk memproteksi kita ya. Disesuaikan lah ya sahabat ya. Jadi apa occasion-nya juga kalau memang untuk berenang ya cari perlindungan yang untuk water resistance-nya gitu ya Dok ya. Itu akan lebih, jangan sampai saya sudah pakai sunscreen kok pas berenang, tapi penggunaannya adalah untuk penggunaan yang biasa saja, bukan yang water resistant, ya hilang kena air ya udah hilang gitu ya. Itu yang harus diingat. Kemudian Dok ini terakhir tips dan juga pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan tema kita seperti apa Dok? Ya, jadi tips sehatnya yaitu tadi ya, tidur cukup, lalu gaya hidup juga harus dirubah menjadi lebih baik ya. Mulai dari makanan dan pemilihan gula itu juga harus dihindari. Lalu setelah itu jangan lupa untuk menggunakan sunscreen setiap hari. Selain menggunakan sunscreen, boleh kok kalau mau ditambahkan fotoproteksi untuk meningkatkan kekuatan sunscreen, seperti minum minuman antioksidan vitamin C, omega 3, lalu vitamin E itu aman digunakan. Jadi itu ya sahabat yang bisa dilakukan gitu ya supaya kulit kita ini tetap sehat, karena kan first impression kita adalah dari penampilan gitu ya, dari kita tatap muka gitu tadi ya. Kesehatan kulit itu menjadi yang utama sahabat. Terima kasih Dr. Sinta Dewi Rahmadani, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi terkait dengan pentingnya penggunaan sunscreen. Ternyata banyak ya. Banyak PR-nya. Iya betul. Dari sebuah sunscreen ini banyak ilmu, banyak PR, banyak yang harus diketahui sahabat, karena jika kita tidak memproteksi kulit kita dengan baik, maka ini efeknya bisa kemana-mana gitu ya Dok ya. Itu yang kita takutkan sahabat, supaya kita lebih sehat lagi dalam menjalankan aktivitas ataupun juga rutinitas kita. Dan Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 24 Januari ini di YouTube channel Merkuri, di Radio Merkuri 96 sahabat. Dan ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di Rabu depan, karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya hadir setiap Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Saya Andra Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.